Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Saya menolong Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita. Kita mau teduhkan hati kita sejenak. Kita mau berdiam diri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Kami mau teduhkan hati kami Tuhan. Kami mau fokus kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Buat apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Bapa. Kami tahu Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan kami hari ini Tuhan yang rindu untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Biarlah nama-Mu saja ditinggikan Tuhan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami mau siapkan hati kami untuk masuk dalam kehadiran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu mengurapi setiap kami Tuhan. Mengurapi ruangan ini ya Bapa, dari awal pertengahannya sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Mari kita mau naikkan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Kemuliaan-Mu datanglah. Dengan segenap hati kita mau naikkan pujian ini, katakan hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan ya Bapa. Kami nantikan.
dengan urapan-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Bapa. Inilah hati kami Tuhan, yang haus rindu untuk menyenangkan hati-Mu Bapa lebih dalam lagi ya Yesus. Kami rindukan kemuliaan
merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Hadirat-Mu, kami bait-Mu, memuja-Mu Bapa, memuja-Mu. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Sama-sama katakan, oh mulianya hadirat Tuhan. Sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan hadirat-Mu, kami bait-Mu. Kami rasakan jamahan-Mu saat ini Bapa. Sama-sama katakan lagi, katakan, oh mulianya. Yes, thank you Jesus. Kami bait-Mu, memuja-Mu Tuhan, memuja-Mu. Yes, haleluya. Amin. Thank you Jesus. Pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Diberkati Kau Tuhan, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, dalam dekapan hadirat-Mu, dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini Tuhan, berikan suara-suara yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita akan sama-sama untuk berdoa syafaat. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu turun atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memulihkan setiap kehidupan kami. Engkau terus membawa kami untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan. Kami berdoa buat Dr. Billy Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan.
Kami percaya Engkau terus urapi Tuhan dan pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Biarkan firman yang disampaikan hari ini Tuhan menguatkan setiap kehidupan kami, membangkitkan iman kami sehingga kami bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau berkati keluarganya Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Penyertaan Allah itu sempurna menyertai kehidupan Dr. Billy dan keluarga ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau berkati juga Ibu Femi Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau jadikan tiang doa buat keluarga ini Tuhan, dan Kau pakai dengan dahsyat dan luar biasa dimanapun pelayanannya berada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan berdampak buat banyak orang ya Tuhan, sehingga mereka akan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka akan diselamatkan Tuhan. Engkau pakai dengan luar biasa ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan hari ini buat bangsa kami Indonesia. Kami menyerahkan Tuhan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami mengangkat tangan kami untuk bangsa kami Indonesia. Kami terus berkatakan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, diberkatilah Indonesia. Kami percaya Tuhan lawatan Allah itu menyertai bangsa kami. Pemulihan terjadi atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan untuk Pilpres yang akan diadakan di 2024 Tuhan. Kami percaya Engkau juga menyertai Tuhan. Engkau kirimkan Tuhan pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang toleran dan nasionalis Tuhan. Engkau kirimkan buat bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Engkau berkati Indonesia tentu semakin hari semakin mengalami pemulihan di dalam Engkau Tuhan. Semakin hari kemuliaan-Mu nyata atas bangsa kami Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, orang-orang yang ada di Indonesia ini akan semakin hari semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati presiden kami, Engkau berkati wakil presiden kami dan jajaran-jajaran di bawahnya. Engkau turut campur tangan dalam setiap apapun program-program yang dikerjakan di bangsa kami Indonesia. Biarkan apapun yang dilakukan ini untuk kemajuan bangsa kami Indonesia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, lawatan-Mu menyertai bangsa kami. Demikian juga kami berdoa buat pemimpin rohani kami. Kami menyerahkan Tuhan Pak Niko Tuhan dan keluarganya. Kami percaya Engkau menyertai Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Engkau lindungi dan Engkau sertai, berikan kekuatan dan perlindungan daripada-Mu Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan gembala cabang kami Tuhan, Pak Wilia Tuhan, beserta keluarga besarnya Tuhan. Engkau sertai dan Engkau lindungi. Engkau yang senantiasa membawa keluarga gembala JK4 itu semakin hari semakin intim di dalam Engkau ya Tuhan. Berkati juga gembala-gembala yang ada di bawahnya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa gembala-gembala yang ada di bawahnya ini semakin hari semakin unity Tuhan. Semakin hari Tuhan bergairah Tuhan, sehingga Tuhan gereja-gereja yang ada di bawah JK4 ini semakin hari semakin mengalami pertumbuhan dan kemajuan ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Kami juga menyerahkan gembala kami di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan Pak Pendeta Immanuel beserta Ibu Helen, serta anaknya Andi dan Debbie, serta cucunya Abigail Tuhan. Kami percaya Engkau juga menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau melindungi dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Penyertaan Allah itu sempurna atas kehidupan gembala kami Tuhan. Biarkan gembala kami terus menjadi teladan dan contoh buat kami semua ya Tuhan. Terus Engkau pakai Tuhan di mana beliau pelayanan Tuhan itu menjadi berkat dan dampak buat banyak orang ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat Pak Wisnu sebagai wakil gembala di tempat ini, Ibu Susi dan Adit Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau juga menyertai setiap usaha pekerjaannya. Engkau buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa mengangkat kehidupan Pak Wisnu ini ya Tuhan dan keluarganya, dan menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk generasi Yeremia. Kami percaya Tuhan, Engkau bangkitkan generasi Yeremia di tempat ini Tuhan. Engkau lawat setiap generasi Yeremia di tempat ini ya Tuhan. Biarkan mereka Tuhan mulai cinta mati-matian akan Engkau Tuhan. Mereka haus akan Engkau Tuhan, dan mereka akan datang Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat generasi-generasi Yeremia yang ada di mana-mana Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga bangkitkan Tuhan generasi Yeremia yang ada di gereja-gereja lain Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa mereka Tuhan akan terus Tuhan hidup dalam keintiman di dalam Engkau ya Tuhan. Mereka Tuhan akan bangkit menjadi pemimpin-pemimpin di bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau memberkati juga jemaat-Mu Tuhan. Engkau pakai jemaat-Mu dengan luar biasa Tuhan. Engkau menyertai jemaat-Mu ya Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang mengalami permasalahan, Tuhan berikan jalan keluar. Dan kami percaya ya Tuhan, mereka yang sedang mengalami beban berat Tuhan, kami percaya jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan Engkau sediakan buat jemaat-Mu
ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami menyerahkan Tuhan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk menjadi saksi Kristus, supaya lebih baik lagi memenangkan jiwa-jiwa. Gembala kita, Paniko, terus menggaungkan bahwa dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan menyampaikan satu pesan khusus bagi anak-anak muda. Generasi Yeremia, selesaikan amanat agung. Saudara, Pentakosta pertama dan kedua memiliki dampak yang luar biasa besar yang masih terasa hingga saat ini. Hal ini mungkin tidak dapat dibayangkan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang terlibat di dalamnya pada waktu itu. Bayangkan, Petrus dan Yohanes, murid-murid Tuhan Yesus yang dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 13 disebutkan sebagai orang yang biasa, tidak terpelajar. Namun saat Roh Kudus pada Pentakosta pertama memenuhi murid-murid Tuhan, Petrus bangkit, berkhotbah sehingga 3.000 jiwa percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Roh Kudus terus bekerja dengan dahsyat dalam Pentakosta pertama. Sehingga dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal saat itu, yaitu wilayah Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Kemudian, pada tahun 1906, sejarah mencatat seorang bernama William Seymour dipenuhi Roh Kudus dan dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin di era Pentakosta kedua di Azusa Street. Siapakah William Seymour? Beliau adalah seorang hamba Tuhan keturunan Afrika Amerika, satu ras yang pada waktu itu cenderung mengalami berbagai diskriminasi di Amerika Serikat. Namun keterbatasan yang dimiliki tidak menghambat kuasa Roh Kudus bekerja secara dahsyat dalam dan melalui kehidupannya. Dari Pentakosta kedua ini lahirlah gerakan Pentakosta dan karismatik. Sehingga saat ini statistik mencatatkan kini ada sekitar 700 juta orang yang diperdayakan oleh kuasa Roh Kudus sebagai dampak dari Pentakosta kedua yang terjadi di Azusa Street. Dan sekarang ini di masa Pentakosta ketiga, secara spesifik Tuhan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Dikatakan, melalui kegerakan Pentakosta ketiga ini, melalui generasi Yeremia, amanat agung akan selesai. Mungkinkah generasi Yeremia menyelesaikan amanat agung? Dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, generasi Yeremia akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi, amanat agung itu bukan hanya tugas orang tua atau opa-oma kita. Amanat agung itu tugas kita juga. Kita sebagai generasi Yeremia perlu mengambil tanggung jawab untuk bergerak dan menyelesaikan amanat agung. Tentu kita tidak memulai pekerjaan ini dari awal. Sudah ada fondasi dan dasar yang sudah diletakkan oleh generasi opa-oma dan generasi orang tua kita. Mereka sudah melakukan pekerjaan baik di dalam Tuhan, dan bagian kitalah untuk melanjutkannya. Dalam prakteknya, apa aja yang harus dilakukan oleh kita sebagai generasi Yeremia? Pertama, menginjil di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Sekolah dan kampus adalah tempat di mana anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dibandingkan bersama keluarga dan gereja. Kita dapat mulai dengan mendoakan teman-teman kita yang belum percaya pada Tuhan Yesus di sekolah atau di kampus kita. Sehingga teman-teman kita dapat merasakan terlebih dahulu kasih Kristus lewat hidup kita. Setelah pendekatan ini dilakukan, barulah kita memulai memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat manusia. Kedua, menjadi role model lewat berbagai platform digital. Selain sekolah, generasi muda juga banyak menghabiskan waktunya di berbagai platform digital. Konten-konten yang kita upload setiap harinya dapat menjadi sarana untuk memberitakan Tuhan Yesus. Role model hidup benar, hidup kudus, dan takut akan Tuhan. Dengan memiliki personal branding yang baik, kita akan diterima oleh banyak orang. Kita juga dapat membuka ruang curhat dalam platform digital, sehingga banyak orang bisa memiliki tempat untuk menceritakan permasalahan mereka. Ketiga, memberitakan Yesus lewat talenta. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah tentang talenta yang kita miliki. Kita percaya bahwa baptisan Roh Kudus akan memaksimalkan hidup kita seorang dalam berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu, kita akan mengerti bahwa setelah menerima pencurahan Roh Kudus, kita dapat memaksimalkan seluruh talenta dan potensi yang kita miliki. Talenta dan potensi yang kita maksimalkan ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang-orang dapat diberkati oleh kepandaian kita bermain musik, bernyanyi, bermain bulu tangkis, bahkan dengan mengerjakan soal matematika. Hal ini yang akan menjadi pintu besar bagi tersiarnya Injil. Roh Kudus yang telah memampukan kita untuk mengembangkan berbagai talenta dan potensi yang kita miliki, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang.
Sebagai generasi Yeremia, kita bertanggung jawab untuk terus mengobarkan api penginjilan yang sudah dimulai oleh generasi orang tua dan opa-oma kita. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, kita akan menyelesaikan amat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita. Kita mau memuji Allah kita yang hidup. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi jemaat Tuhan, naikkan pujian dikatakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan siapa? Sorakan. Haleluya. Sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Tepuk tangan di atas tempat kamu katakan. Soraklah. Soraklah haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali angkat tangan. Haleluya. Haleluya. Amin, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab ada kuasa di dalam nama Tuhan, amin. Masih siap memuji nama Tuhan, amin. Haleluya, namanya Tuhanku. Sorakan, yeay.
Haleluya, saya melihat semua bersuka cita, bersemangat. Kita mau menyenangkan hati kita, hati Raja kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Biarlah segala pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Jalan segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Amin Tuhan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Naikkan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Mari dengan segenap hati sama-sama katakan. Dalam segala keadaan, yes, waktu berlimpah maupun kurang, tetap siapa? Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Oh, di setiap musim kehidupan, waktu kami kuat maupun lemah, ku kuat maupun lemah, tetap Engkau Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sama semuanya kita berdiri sama-sama katakan. Angkat kedua tanganmu, katakan inilah Tuhan kami Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali, Yesus selamanya, Yesus harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari angkat kedua tanganmu, katakan Selamanya, selamanya tetap Engkau Tuhan. harapanku Kami hanya berharap padamu ya Bapa. Ya Rama-Rama-Rama Oh Yesusku, cinta Kau selamanya.
baik-baik ya. Puji Tuhan. Ya, kalau saya lihat catatan saya, kami melayani di sini sudah sejak tahun 2009. Jadi sudah 14 tahun. Kayak keluarga sendiri ya. Waktu masuk tadi disambut seperti keluarga sendiri. Puji Tuhan ya. Jadi karena seperti keluarga sendiri, jadi saya mau cerita tentang pelayanan kami. Oke, bisa slide-nya? Belum ada? Belum ada ya? Ada? Belum bisa ya? Sabar ya. Karena apa yang saya sampaikan ada hubungannya dengan kesaksian-kesaksian yang saya ingin sampaikan melalui pelayanan kami. Itu kami pergi 9 orang ke Jawa Timur. Belum ada juga? Bisa Kevin? Ya nggak apa-apa dah, nggak usah pakai dulu. Ya. Jadi waktu itu tanggal 17 sampai tanggal 23 Juni kami berangkat 9 orang ke Jawa Timur. Memang cukup melelahkan. Kira-kira kalau dihitung-hitung 2000 km. Kami memang sewa HIS, juga 9 orang masuk semua. Jadi kami 9 orang ditambah 2 orang dari hamba Tuhan dari Surabaya. Nah, rute yang kami ambil yaitu dari Jakarta kami ke Semarang. Itu kan menempuh kira-kira 6 jam. Di Semarang kami istirahat, makan. Lalu besoknya karena ada pelayanan di Madiun, jadi kami menginap di Madiun. Nah, setelah ke Madiun, pelayanan di Madiun waktu itu hari kenaikan Tuhan Yesus, tanggal 12 ya. Nah, setelah itu baru kami ke Nganjuk. Dari Nganjuk kami ke, nah ini sudah ada. Saya kasih lihat rutenya aja. Nah, ini tim kami. Kembali. Nah ini 9 orang tim SKA, semua karena anugerahnya kita Indonesia PBB. Lalu ada saya, ada mungkin ada yang kenal juga Pak Acong. Pak Acong, Karolin. Lalu ada satu dari Singapura, Ibu Hani. Sekarang tinggal di Singapura. Dia sengaja datang ke sini untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan itu. Ada istri saya juga, ada Ibu Jessica, ada Ibu Sumi dan Pak Jimmy. Jadi 9 orang kami sengaja ambil satu mobil supaya kami bisa memuji Tuhan, sharing di dalam mobil ini. Nah, ini rute yang kami ambil yang tadi sudah muncul. Nah, ini rute cukup panjang 2000 km, cukup melelahkan apalagi di usia-usia seperti kami ini. Cukup melelahkan 2000 km. Seperti tadi saya katakan, dari Jakarta kami ke Semarang. Semarang kami istirahat makan siang dulu, lalu langsung ke Madiun. Dari Madiun nginep di Madiun. Nah, lalu pelayanan di Madiun, lalu ke Nganjuk, setelah itu ke Kediri. Dari Kediri kami nginep juga di Kediri. Lalu ke Batu dan ke Blitar. Dari Blitar kami ke Batu, melayani di Batu, melayani di Blitar. Lalu ke Semarang dan terakhir ke Boyolali, tempat kelahiran Bapak. Nulis ya. Jadi cerita lahir di Boyolali sampai umur 13 gitu. Baru pindah ke Austria ya. Austria. Kota yang menyenangkan Pak, Boyolali. Rapi, makanan murah juga. Dan enak. Tadi cerita Bapak Ibu itu bisa soto banyak seperti di tempat lain. Dan enak-enak makanannya. Ya. Nah, kami puji Tuhan bisa melayani di 7 gereja. Nah, ini 7 gereja ke berbagai sinode. Yang pertama ke GKRI Madiun, itu gereja Protestan, gereja Kristen Rahmani Indonesia, lalu ke GPDI Nganjuk, kemudian ke CMC. CMC itu singkatan dari Christian Ministry Church di Kediri, lalu ke GBT Gereja Bethel Tabernakel Yesus Ajaib di Tulungagung, dan ke satu gereja di Gunung Gede, Blitar, kampung halaman dari Pak Catur nih, bisa di Catur ya, Blitar. Lalu ke GBI Rock,
kami melayani Batu, dan ke GPI Efata, Gereja Pantekosta Isa Al-Masih Indonesia di Boyolali. Nah, saya ingin tunjukkan satu persatu pelayanan kami sambil saya memberikan kesaksian dari para hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang ada di daerah-daerah yang kami kunjungi. Nah, ini yang pertama di GKRI Madiun. Ini gereja Protestan, tapi kami bisa masuk ke sana dan gembala bilang, kali ini nggak pakai liturgi, dia bilang, silakan ambil alih. Jadi nggak ada liturginya, nggak ada votum, nggak ada apa segala macam, nggak ada. Jadi kami yang ambil alih dari awal sampai akhir, puji-pujian, kesaksian dan sebagainya. Nah, ini ada kesaksian dari hamba Tuhan ini, itu yang ada di tengah. Dia bilang ini, dia kadang-kadang mengiri melihat hamba Tuhan lain, kok bisa dia berdoa minta gedung dapat gedung, minta ini dapat ini. Tapi kalau dia kok mesti kerja ya, dia bilang. Dia pertama nggak terima, kok Tuhan aku harus kerja nih, karena pendeta ini punya keahlian, ahli tukang bangunan. Itu gerejanya dibangun sama dia sendiri, dikerjakan sendiri. Jadi dia bilang, tapi akhirnya dia mengerti, setiap orang beda-beda. Dia harus bekerja, tapi akhirnya dia pun bisa mendapatkan hasil dari hasil kerjanya itu, dan gedungnya bagus, rapi ya. Itu seorang hamba Tuhan dari Gereja Kristen Ramani. Kemudian, nah ini ada ibu pendeta, waktu kami datang mau ke sana, kami sengaja bawa keyboard. Tadinya pikir, aduh nggak usah deh, bawa keyboard berat, penuh barangnya. Tapi akhirnya kita bawa juga. Memang keyboardnya nggak baru, tapi itu keyboard legendaris. Sudah diservis dan masih bagus sekali. Nah, waktu kami masuk ke ruangan gereja, kami melihat ada keyboard yang udah itu ada tuh di tengah, kelihatan di sini, di tengah. Itu keyboardnya masih ada, tapi udah nggak jalan. Wah, pas sekali. Begitu kami kasih, luar biasa senangnya, ya, dan dapat keyboard yang baru. Lalu, nah ini juga kami ke CMC Bulusari Kediri. Ini hamba Tuhannya, wah, gagah. Tapi waktu dia bersaksi, dia sampai menangis secara air mata karena banyak tantangan, bukan hanya saja dari orang-orang yang non-Kristen, ya, tapi orang-orang Kristen sendiri pun menantang kehadiran dia di situ. Jadi dia tentang, tapi dia tetap maju, dia tetap semangat. Bahkan sekarang dia bikin PAUD gratis untuk daerah situ supaya dia bisa menjangkau lingkungan. Kemudian, nah ini ada ibu pendeta juga. Mujizat itu pasti masih terjadi saat ini, saudara percaya? Uang bisa jatuh dari langit, saudara percaya? Nah, ragu-ragu ya. Ibu ini mengalami. Dia waktu butuh uang, dia buka lemari, tuk, uang jatuh. Uang baru, sama sekali baru. Dia bilang dia belum pernah lihat uang itu, katanya uang baru. Terus kata suaminya, mungkin kamu dulu simpan. Enggak simpan, dia bilang. Tapi itu benar-benar uang baru. Dan saya percaya, dia bersaksi dengan tulus hati. Dan saya percaya mujizat itu masih tetap terjadi. Tapi saudara jangan nanti pulang ke rumah buka lemari supaya jatuh uang. Tuhan bekerja masing-masing ya. Ada yang Tuhan memberikan kepada kita berkat, harus kita bekerja. Ada juga seperti ibu ini, memang dia mendapatkan mujizat yang luar biasa ya. Bisa langsung jatuh, itu uang benar-benar jatuh dari langit. Dari mana itu ya, dan luar biasa. Nah ini ibu itu. Kemudian ada, nah ini kebaktian di Gunung Gede, di sebuah pegunungan. Ya, gerejanya unik sekali, artistik, minimalis, modern. Nah ini saya sengaja ingin tunjukkan ya. Nah ini gerejanya di daerah terpencil, gerejanya bagus, mungil tapi modern. Nah ini juga ada kesaksian. Ada seorang ibu bilang ini, Tuhan, aku pengen punya gereja bisa kebaktian yang dekat aja supaya dia bisa jalan. Ternyata benar-benar gerejanya dibangun di sebelah rumahnya. Tuhan dengar. Kita boleh memohon kepada Tuhan. Saya pernah ngalami juga loh. Saya ini senang main tenis meja, pingpong ya. Beda tenis meja pingpong, tahu nggak? Apa? Kalau pingpong tuh pingpong. Kalau tenis meja bener tenis meja ya. Nah, saya senang main tenis meja. Tapi dari dulu, karena dari muda main tenis meja belum pernah juara. Padahal main terus hampir tiap hari. Nah, suatu hari ada pertandingan antar, dulu namanya FA kan, FA Cup tahun berapa tuh, puluhan tahun yang lalu dan saya ikutlah, iseng-iseng ikut latihan sebentar. Tapi dia bilang karena saya udah lama gak main, saya ikut yang double aja dengan partner yang pas-pasan juga mainnya. Lalu pertandingannya sistem gugur.
puji Tuhan, saya bisa lolos ke final. Nah, ini di final ceritanya begini nih. Waktu di final, waduh, saya bilang lawan saya ini jago banget nih. Saya bilang kayaknya kalah nih. Nah, benar saja, begitu dia serve, saya balas, dia smash, masuk lagi. Terakhir kali begitu dia smash, saya ambil bolanya, lalu saya mohon kepada Tuhan, ngerengek kepada Tuhan. Tuhan, saya ini dari kecil main pingpong, main tenis meja, tapi belum pernah sekalipun jadi juara. Sekarang dia jadi juara dong. Saya minta sama Tuhan. Begitu selesai saya berdoa seperti itu, tiba-tiba saya jadi kayak orang perkasa pemain pingpongnya. Jago sekali, begitu dia serve, saya sampai masuk. Saya serve, dia nggak bisa balas. Akhirnya dalam waktu singkat, istri saya saksinya itu. Dalam waktu singkat saya juara. Teman-teman saya bilang, aduh, toh gitu saya ambil double katanya. Pada ngiri semua, saya jadi juara. Dan akhirnya lawan saya ini besok-besoknya latihan di tempat kita. Dan memang benar jago luar biasa. Saya menang itu karena bukan karena keahlian saya, karena memang Tuhan mempunyai belas kasihan ke saya. Dia kasihlah lumayan lah ini katanya. Sampai sekarang pialanya itu masih ada, udah kebanjiran 3 kali, tetap saya jaga. Sampai tangannya udah buntung. Si Shalom kalau lihat, opa itu tangannya kok buntung katanya. Piala di belakang tuh, ada piala. Saya bilang jangan dibuang ini ya, walaupun udah banyak debu, nggak apa-apa, itu kenang-kenangan waktu saya mohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan, jadi kalau saudara butuh sesuatu, nggak apa-apa, merengek aja ke Tuhan. Kalau memang itu kehendak Tuhan, pasti dapat. Amin. Seperti ibu ini, dia bilang, Tuhan, aku pengen punya gereja yang dekat, sebelah rumah. Dan dia bisa pergi ke gereja, yaitu Gunung Gede, luar biasa. Lalu, nah ini di GBI Rock, ini pun ada kesaksiannya. Tadinya dia sewa tempat di hotel, harus bayar kan. Tiba-tiba ada seseorang, pakai aja ruangan ini, dan dia nggak harus bayar gratis. Ya. Lalu yang terakhir kami nah ini Pak, ke Boyolali Pak, ke Pak No. Pak No ini dia mantan Bamak, ketua Bamak, Badan Antaragama. Lalu dia seorang gembala, seorang ketua yayasan panti asuhan, panti jompo, banyak sekali kegiatannya. Suatu hari dia kena serangan jantung, masuk ke ICU, sudah 0, hidup lagi. Sudah hidup lagi, 0 lagi, hidup lagi dia. Dan sampai sekarang hidup. Dia cerita gini, waktu dia sudah 0 itu, dia ketemu dengan Tuhan. Wah, tempatnya damai sekali. Dia bilang, Tuhan, aku gak mau lagi dah kembali ke dunia. Tapi akhirnya Tuhan bilang, masih banyak tugasmu, tugas pelayanan, yayasan, panti asuhan, panti jompo, gembala. Akhirnya dia kembali lagi, dan Tuhan cuma bilang, manfaatkan kesempatan yang ada. Jadi saudara-saudara, itu pesan juga bagi kita semua, manfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Tuhan masih beri kesempatan untuk beribadah di tempat ini, melayani tempat ini, lakukan, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Saya selalu belajar kepada Tuhan, kemanapun juga, berikan yang terbaik. Sekalipun waktu itu perjalanan 2000 km melelahkan, tapi kita tetap bersuka cita. Sekalipun setelah itu agak pegal-pegal badan, dia nggak apa-apa dah. Jalan terus ya. Nah, itulah kunjungan kami ke beberapa gereja. Sekarang saya ingin sampaikan beberapa kesaksian tadi saya sudah sampaikan. Dan tolong doakan juga nanti bulan depan kami ke tempat yang dekat ke Sukabumi. Kami akan pelayanan di kota kelahiran saya, Sukabumi ya. Sama juga kira-kira 9 orang, 10 orang kami akan pergi ke sana. Ya, pelayanan sambil kuliner lah. Nostalgia. Nostalgia. Tolong doakan tanggal 7 sampai tanggal 9 kami akan berangkat, kami akan melayani gereja di Sukabumi juga ya. Nah, untuk firman Tuhan, kalau saudara lihat ini warnanya kuning. Belum tentu emas loh. Semua logam yang kuning itu belum tentu bukan emas. Kalaupun emas, kadarnya beda-beda kan. Ada yang kadar yang murni 99 sampai 99%, artinya 24 karat. Ada juga yang tidak murni 75% atau 18 karat, agak pucat adanya. Nah, untuk mendapatkan logam yang murni itu perlu proses yang sangat rumit dan sangat lama sekali. Tema hari ini yang saya ingin sampaikan yaitu iman yang murni. Ini pelajaran ini penting sekali. Tapi banyak orang yang nggak terlalu suka. Karena kenapa? Seperti kita mendapatkan emas, harus diproses demikian beratnya sehingga menjadi murni. Orang lebih suka dengan tema iman yang memindahkan gunung. Wah, ya, jadi
terjadi pasti situ mujizat seperti si ibu itu. Saya percaya mujizat pasti terjadi. Tapi kita pun harus belajar bahwa iman yang murni didapat bukan begitu saja. Sangat sulit sekali untuk mendapatkan iman yang murni. Karena banyak hal yang harus kita lalui, ujian-ujian yang berat, sehingga kita benar-benar dimurnikan. Ya. Dan kalau memang Tuhan izinkan untuk mengalami mujizat yang besar, ya Tuhan pasti akan izinkan. Tapi kalau Tuhan izinkan kita mengalami ujian-ujian yang memeras tenaga kita, kita harus tetap bertahan. Karena pasti di balik semua itu ada sesuatu yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Ya. Nah, saudara yang kasih, untuk supaya iman kita menjadi murni, ya, iman menjadi murni prosesnya tidak mudah. Jangan saudara berpikir kalau kita sudah rajin ke gereja, rajin ibadah, ya, wah orang ini pasti imannya murni deh. Apalagi kalau kita sudah pelayanan apapun juga, kesana kemari, wah itu pasti imannya murni. Belum tentu saudara. Atau kita sudah berani berkorban uang sekian banyak, wah ini orang ini pasti imannya murni. Enggak, iman murni bukan dilihat dari situ. Enggak dinilai dari banyaknya kita beribadah, banyak kita pelayanan, banyaknya kita berkorban, bukan dari situ. Jadi dari mana kita melihat bahwa iman seseorang murni? Iman seseorang murni ketika ujian datang, ketika pencobaan itu menghantam kita, dia tetap kuat, dia tetap setia kepada Tuhan. Itulah iman yang murni, yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga. Ya, jadi bukan dinilai dari yang luar, tapi di dalam hati kita, apakah kita benar-benar setia kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Ya. Karena di dalam 1 Petrus 1 ayat 6-7 berkata demikian. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kalau kita menghadapi pencobaan, pasti kita berduka cita. Nggak ada orang yang menghadapi pencobaan suka cita, nggak ada berduka cita. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi semuanya itu untuk membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemudiannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi kalau kita diuji, dicoba, ya, jangan kita mundur. Kita harus tetap maju bersama dengan Tuhan. Karena di balik semua itu nanti ada hadiah yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Ya. Nah sekarang kita ingin belajar ciri-ciri apa? Ciri-ciri iman yang murni. Yang pertama yaitu tetap setia dalam penderitaan. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa seseorang yang saleh, seorang yang benar-benar di dalam Tuhan, kita nggak akan mengalami ujian, nggak akan mengalami tantangan, nggak akan mengalami penderitaan, penyakit. Tetap kita akan mengalami itu, tapi pada akhirnya kita akan menang. Kesulitan itu justru membuat iman kita sungguh-sungguh menjadi murni, disaring. Kalau kita pelajari orang-orang saleh yang ada di Alkitab, dia mengalami banyak sekali ujian, banyak sekali tantangan. Saya akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama yaitu Ayub. Nah, kalau saudara baca Ayub, dia adalah seorang laki-laki yang saleh. Saleh itu apa? Saleh itu adalah taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, suci dan beriman. Dia anak orang yang saleh. Juga jujur. Ya, banyak sekali orang yang pintar tapi sedikit yang jujur. Tapi Ayub ini adalah orang yang jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Ini 4 in 1. Benar-benar dia ini seorang yang saleh, jujur, takut Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Dan dia mempunyai 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Di samping itu dia memiliki, nah kalau ini pakarnya ada di sini, dokter hewan Pak Wisnu. Dia punya 7.000 ekor kambing domba. Itu kalau saya hitung-hitung kira-kira itu miliaran, bisa 14 miliar tuh harganya. Kalau dihitung satunya 2 juta aja, 2 juta paling murah itu kambing. Dia bisa 14 M. Lalu dia punya 3.000 ekor unta. Waduh, unta itu mahal sekali ya. Kalau saya googling, itu satu unta bisa 12 juta. Nggak tahu nanti kalau salah koreksi Pak. Jadi kalau dikalikan itu bisa sampai mencapai 36 miliar. Selain itu ada 100 ekor sapi. Satu ekornya kita hitung aja, sapi kan banyak macamnya, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta, ada yang 100 juta. Kita ambil yang 25 juta aja itu sudah 2,5 M. Lalu 500 keledai, saya baru tahu keledai itu mahal ya Pak. Mahal sekali. Keledai itu bisa 300 juta satunya. Waduh, mahal banget ya keledai. Jadi kalau dikalikan tuh bisa sampai mencapai 150 M. Jadi ratusan M kekayaannya, belum lagi yang lain. Ya. Dan kekayaannya itu dia, makanya dia disebut orang terkaya di daerah timur, Ayub ini. Nah tiba-tiba
dia kehilangan semuanya. Baik hartanya, padahal dia orang saleh, orang jujur, orang takut Tuhan. Hilang hartanya, hilang anak-anaknya 10 orang. Ada orang kehilangan 1 anak pun sedihnya luar biasa. Dan kita bisa maklumi, yang namanya anak ya, kalau kehilangan anak pasti kita akan sedih. Ini 10 anak loh, hilang semua. Nah, tapi dia bahkan yang paling menyakitkan ketika istrinya mengutuki dia. Istrinya bilang begini, mana bisa engkau masih tetap setia kepada Allah? Ayo kutukilah dia, lalu matilah. Kalau seorang istri yang harusnya mendukung, malah dia suruh kutuki Tuhannya dan mati gitu. Itu menyakitkan sekali. Tapi pada akhirnya Ayub bilang begini di dalam Ayub 1, 21, 22. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi sekali lagi, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ada banyak orang baru kehilangan anak saja saya sudah marah-marah sama Tuhan. Ngapain kasih anak kalau mau diambil kembali? Ya. Ada seorang hamba Tuhan pun, orang hamba Tuhan loh. Dia punya cucu, umur 4, meninggal. Dia sempat marah sama Tuhan. Sempat marah sama Tuhan. Lalu ada orang bilang, ngapain marah sama Tuhan? Tuhan yang lebih berkuasa. Kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Ya, saya maklumi ya. Kalau ada cucu umur 4 tahun, lalu diambil, pasti kita sedih dong. Itu udah pasti. Tapi jangan sekali-kali kita mengeluh kepada Tuhan. Seperti Ayub dia nggak mengeluh. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, ya udah. Dan pada akhirnya dipulihkan kehidupan Ayub. Hartanya 2 kali lipat, anak-anaknya 10 kembali lagi, dan dia hidup selama 140 tahun sampai dia bisa melihat pernikahan cucu-cucunya. Ya itulah Ayub. Jadi memurnikan Ayub itu tidak mudah. Ya, ketika kita mengalami persoalan apapun juga, saya rasa nggak ada yang seperti Ayub ya. Bayangkan 10 anak habis semua. Nah, kita baru 1 aja sudah mengeluhnya luar biasa. Karena itu kalau kita mendapatkan suatu ujian, tantangan apapun juga, jangan cepat mengeluh. Karena di balik semua itu ada sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Contoh yang berikutnya yaitu Daniel. Nah, Daniel ini kan orang yang saleh juga. Dia setiap hari berdoa 3 kali. Ya. Lalu ada peraturan selama 30 hari dilarang berdoa kepada yang lain kecuali kepada raja. Tapi dia akhirnya melihat peraturan itu, bukannya dia takut, tapi dia tambah berdoa sehari 3 kali. Apa yang terjadi? Ada risiko. Ketika kita menentang sesuatu yang sudah diaturkan, yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, kita pasti ada risiko. Risiko itu yaitu dia dimasukkan ke gua singa, tapi dia selamat. Ya. Jadi nggak usah takut. Ketika kita menghadapi sesuatu hal, kita harus menentang sesuatu hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan pernah takut. Tuhan pasti akan tolong kita. Seperti Daniel. Nggak ada apa-apain, nggak dicabik-cabik ya. Dia tetap selamat. Berikutnya yaitu yang nggak asing lagi, Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, raja memerintahkan kalau bunyi rebana, ada bunyi-bunyian harus menyembah patung emas yang didirikan oleh raja. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego dia nggak melakukan. Dia nggak mau menyembah patung emas itu. Dia bilang begini, kalau pakai bahasa sehari-hari, kalau Tuhan tolong ya syukur Tuhan tolong. Kalau nggak tolong aku tetap dia akan menyembah dewa-dewa yang didirikan oleh manusia. Dan akhirnya dia selamat. Sekalipun apinya dipanasin 7 kali lipat, dia nggak terbakar, nggak angus. Dia selamat sampai Raja Nebukadnezar bilang, sembahlah Raja atau Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Ya. Yang berikutnya, yang pertama tadi, tetap setia dalam penderitaan. Nah ini ayat-ayatnya, jika Allah yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari kuasa Tuhan, pasti Ia akan melakukan. Tetapi seandainya Ia tidak melakukannya juga, hendaknya Tuanku maklum bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak pula menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ya. Nah bahkan dikatakan, pujilah Allah yang disembah Sadrak, Mesak, Abednego. Dia telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk menyelamatkan ketiga hambanya yang percaya kepadanya. Mereka telah melanggar perintahku, ya bayangkan, dan lebih suka mati daripada menyembah atau memuja dewa manapun kecuali Allah mereka sendiri. Jadi raja pun mengakui bahwa dia sudah menentang, tapi dia tetap hidup.
Dan ini luar biasa sekali. Kita pun harus meneladani seperti itu. Jangan sampai kita baru diancam sedikit aja udah takut. Ya. Kita nggak perlu takut karena Tuhan pasti akan bela kita. Ya tadi itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi tetap setia dalam penderitaan. Yang kedua, tidak kandas oleh situasi dunia. Di 1 Timotius 1:19 mengatakan beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu dan karena itu kandaslah iman mereka. Ya. Iman yang kandas itu yaitu menggambarkan kegagalan dalam diri kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Gagal kita sebagai orang percaya. Ada beberapa contoh yang kandas imannya. Yaitu yang pertama, ini saya kasih contoh ilustrasi Titanic ya. Ini kapal penumpang yang terbesar, termegah, tercanggih, teraman di dunia pada zamannya yaitu tahun 1912. Sekarang ada lebih banyak lagi ya. Bisa mengangkut penumpang 2.224. Sekarang udah bisa sampai mungkin 10.000 sudah bisa ya. Tapi pada zamannya ini sangat kuat sekali. Nah, karena kecerobohannya dan kesombongannya, kaptennya bilang begini, Titanic tidak mungkin tenggelam, Tuhan pun tidak sanggup menenggelamkannya. Rantang ya, Tuhan pun tidak sanggup menenggelamkannya. Baru pelayaran perdananya, dia nabrak gunung es, dan akhirnya tenggelam. Banyak sekali yang meninggal. Jadi iman kita pun bisa kandas. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa gagal. Karena itu jangan sampai iman kita kandas dan kita mengalami perkara-perkara yang nggak enak. Contoh iman yang kandas yaitu Ananias dan Safira, semua orang tahu ya. Ananias Safira ini jual tanah, lalu dia bilang dia persembahkan kepada murid-murid Yesus, ini hasil jual tanah seluruhnya. Padahal dia nggak kasih seluruhnya, dia simpan, dia berbohong, ya, dan akhirnya dia mati. Suaminya mati, 3 jam kemudian istrinya juga mati. Ya, hati-hati, jangan kita berbohong. Mungkin sekarang nggak seperti gitu ya, nggak langsung kita berbohong langsung. Harusnya seperti gitu kali ya, karena terlalu banyak sekarang orang yang berani berbohong, berani sekali. Harusnya seperti Ananias dan Safira, begitu berbohong langsung mati. Ngeri ya kalau begitu. Tapi sekarang kelihatannya nggak seperti itu. Jadi hati-hati, jangan sampai kita ini tergiur oleh harta dunia, berbohong. Padahal kalau dia nggak bohong, dia bilang kasih sebagian pun nggak masalah. Jadi ini iman yang kandas. Lalu Yudas Iskariot pun sama, dia menjual Yesus dengan 30 keping emas. Akhirnya dia pada akhir hidupnya dia bunuh diri, ya. Sama istri Lot pun demikian. Dia lebih mencintai Sodom dan Gomora, dia balik ke belakang dan akhirnya jadi tiang garam. Semua orang tahu ceritanya. Jadi jangan sampai kita berbalik lagi ke dunia yang dulu kita pernah jalankan, yang menajiskan kita. Jangan sampai kita kembali lagi. Kalau kita kembali lagi, kita akan menjadi tiang garam. Ya. Nah, yang berikutnya Simpson. Simpson ini orang yang sangat kuat sekali. Tapi pada akhirnya karena dia tergiur oleh kecantikan dari Delilah dan dia jatuh di dalam dosa seks, akhirnya dia diolok-olok, matanya dicungkil, disiksa, menyedihkan sekali di akhir hidupnya. Jangan sampai kita pun seperti itu ya. Tadinya kuat, tadinya hebat, karena ada cobaan, ujian yang kita nggak lulus, akhirnya kita mengalami perkara-perkara yang nggak enak. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu hal yang tidak enak, yang paling pertama harus kita lakukan itu koreksi diri kita dulu sendiri. Ada apa dalam hidup kita? Kalau semuanya beres, oh itu pasti ujian dari Tuhan dan kita pasti akan lulus. Ya. Kalau ada yang nggak beres, bereskan secepatnya. Nah ini sama juga Amnon. Amnon ini adalah anak Raja Daud. Imannya kandas sehingga memperkosa Tamar, adik Absalom, dari istri yang lain dari Daud. Ya. Dan akhirnya Amnon dibunuh oleh Absalom. Ya. Tragis. Ketika kita melakukan sesuatu yang mengandaskan iman kita, akhirnya kita nggak enak. Ya. Karena itu jangan pernah kita kandas iman kita dengan segala hal, dengan harta, dengan dosa seks, dengan dan lain sebagainya. Tapi kita harus menang bersama dengan Tuhan. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, ciri-ciri iman yang murni semakin kuat setelah lulus ujian. Nah, iman ini merupakan karunia Tuhan. Iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Jadi iman itu setelah dikaruniakan oleh Tuhan harus bertumbuh. Iman gak boleh diam.
Iman harus bertumbuh terus, bertumbuh, semakin kuat, ya. Dan iman itu harus tahan uji supaya nggak kandas. Setelah lulus ujian, semua harus menghadapi ujian. Setiap anak Tuhan harus menghadapi ujian. Ya. Dan ujian setiap anak Tuhan itu berbeda-beda, nggak sama. Ujian saudara dan ujian saya berbeda. Kalau saudara menghadapi ujian kami, mungkin saudara nggak akan kuat, ya. Tapi kalau saya pun menghadapi ujian saudara-saudara, mungkin juga nggak kuat. Ya. Nah, semakin kuat setelah lulus ujian, contohnya yang klasik yaitu Yusuf. Dia menderita, jadikan budak, ya, dimasukin ke sumur, dan pada akhirnya karena dia disertai oleh Tuhan, akhirnya dia mengalami kemenangan. Dia menjadi orang kedua di Mesir, dan dia menjadi berkat bagi saudara-saudaranya. Karena itu saudara yang kasih, ujian apapun juga jangan pernah kita menyerah. Karena Tuhan tahu persis ujian yang kita hadapi itu tidak melebihi kekuatan kita. Kalau saudara cerita, mungkin kalau saudara menghadapi ujian yang kami hadapi, kami sudah menikah lama, tapi nggak dikaruniakan anak. Mungkin bagi sebagian orang, wah, kalau aku nggak kuat. Memang, pada awalnya kami pun mengeluh, tapi akhirnya kami terima. Dan akhirnya kami berusaha menjadi berkat bagi banyak pasangan-pasangan yang baru menikah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Aduh, kami kan nggak dapat keturunan. Tenang aja, kami sudah puluhan tahun, masih tetap bahagia. Jadi kebahagiaan keluarga bukan karena anak. Kalau kita dikaruniakan anak, bersyukur pada Tuhan. Kebahagiaan sebuah keluarga itu karena Tuhan. Amin. Jadi kebahagiaan bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena anak, bukan karena titel, bukan karena kekuatan kita, bukan. Tapi kebahagiaan sebuah keluarga karena Tuhan yang memberikan keluarga kepada kita. Jadi saudara jangan pernah mundur ketika kita menghadapi ujian, apapun juga ujiannya. Hadapi bersama dengan Tuhan. Dan pada saat kita akan lulus, kita akan menuai apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita sendiri. Ya. Yang berikutnya yaitu Abraham. Abraham mendapat janji dari Tuhan, dia akan mendapat keturunan yang seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Ketika dia mendapatkan Ishak, dia harus mempersembahkannya. Tapi dia taat, sehingga dia lulus. Ketika dia mau mempersembahkan Ishak, tiba-tiba malaikat Tuhan menahannya dan akhirnya domba yang dipersembahkan. Ya, jadi akhirnya memang Tuhan genapi. Abraham punya keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Banyak sekali keturunan Abraham. Dia tetap setia, dia tetap menjalankan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya sehingga dia bisa lulus ujian. Jadi jangan pernah kita menyerah, apapun yang kita hadapi, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan kepada kita kekuatan. Yang terakhir yaitu Daud. Nah, Daud juga menghadapi Goliat, banyak sekali tantangannya. Tantangan pertama yaitu dari kakaknya. Ngapain kamu kesini? Tuh, gembalakan domba. Padahal dia gembalakan domba paling 2-3 ekor saja. Lalu setelah dia maju, Raja Saul bilang, kamu gak mungkin bisa menang lawan Goliat yang sudah berpengalaman jadi tentara. Tapi Daud gak menyerah, dia langsung maju. Biasanya begitu loh, kalau kita mau menghadapi sesuatu, banyak sekali tantangan-tantangan di orang-orang sekitar kita. Hati-hati ya, jangan sampai kita terkecoh. Bayangkan kakaknya bilang, kamu ngapain kesini? Lalu Raja Saul sendiri bilang, kamu gak mungkin menang. Dan akhirnya tantangan yang ketiga datang dari Goliat sendiri. Dia bilang gini, Goliat, hadapi aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Dia bilang, mana bisa menang lawan aku? Aku akan berikan dagingmu ke burung-burung di udara. Goliat begitu besar, 3 meter. Kalau saudara menghadapi Goliat, mungkin kita juga akan kecut ya. Tapi pada akhirnya, karena Daud menghadapi Goliat bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan kekuatan Tuhan, dengan ketepel yang kecil, akhirnya Daud bisa tumbang dan bisa dikalahkan. Jadi saudara yang kasih, intinya jangan pernah kita takut. Menghadapi ujian apapun juga, hadapi semua itu. Karena di balik semua itu ada sesuatu yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Gak mungkin Tuhan akan menjerumuskan kita. Jangan pernah curiga sama Tuhan. Kok Tuhan aku sih dapat gini, yang lain kok enggak? Nah, seperti hamba Tuhan yang tadi saya saksikan. Kok yang lain begitu berdoa dapat mujizat, saya kok enggak harus kerja dulu. Dan pada akhirnya dia pun menerima apa yang Tuhan sudah gariskan di dalam kehidupannya. Karena itu saudara, setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang ditempatkan di sini, ada orang yang ditempatkan di sini. Ada beberapa hamba Tuhan bilang ke istri saya, aku mau seperti Bu Femi aja, enak jalan-jalan kemana-mana terus katanya. Mau tukar tempatnya? Nah, kalau ditukar tempat belum tentu kuat.
Saudara, kami pergi kemana-mana itu bukannya maunya sendiri, karena Tuhan yang suruh. Kalau mau sendiri, aduh rasanya capek. Ada banyak rencana-rencana yang harus kami jalankan. Bukan untuk memenuhi target. Kami sudah ke 19 provinsi. Karena provinsinya sekarang bertambah, jadi masih ada 15 lagi. Ya, tapi kami tidak mengejar target itu. Tapi kami hanya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, kembali ke ujian. Jangan pernah kita menyerah. Karena saudara harus ingat, ketika kita lulus, ya, ketika kita tidak kandas, ketika kita tetap setia, ada hadiah yang Tuhan sudah siapkan. Nah, kalau saudara baca di dalam 1 Petrus 1:7b, di situ dikatakan, dan dengan demikian kalian akan dipuji dan dihormati serta ditinggikan pada hari Yesus Kristus datang. Ya. Jadi ketika kita menghadapi ujian, penderitaan, tenang saja. Berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Ya. Mungkin kelihatannya kita hari ini aku sudah melayani banyak, tapi aku nggak dapat apa-apa. Malah aku harus berkorban lebih banyak lagi. Mungkin kita diejek, dihina, direndahkan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah takut. Karena firman Tuhan katakan tadi, kita akan mendapat puji-pujian, kemuliaan, kehormatan saat Yesus datang untuk kedua kali. Amin. Itulah goal kita. Kita harus serupa seperti Kristus. Ujian itu membuat kita menjadi emas yang murni. Emas yang tidak palsu. Ya. Banyak orang yang sekarang pengen instan. Ya. Pengen cepat-cepat. Nggak mau deh. Karena begini, prinsip kekristenan itu, semakin kita tinggi iman kita, semakin berat ujiannya. Tapi ada orang berkata, kalau gitu aku yang mau yang rendah-rendah aja lah, biar ujiannya rendah. Ya, janganlah. Kalau saudara punya potensi yang kuat, potensi yang besar, lakukan. Tuhan pasti akan menyertai kita. Tuhan pasti melihat sampai sejauh mana kemampuan kita, dan Tuhan pasti akan asah terus. Melalui apapun juga, melalui kejadian, melalui apapun juga, melalui orang lain, melalui orang dekat kita, semua diasah sehingga kita menjadi benar-benar murni. Nggak gampang loh saudara mendapatkan iman yang murni itu. Ya, perlu perjuangan, perlu niat, perlu keinginan. Kalau kita punya keinginan yang besar untuk mendapatkan iman yang murni, pasti bisa. Tapi kalau kita bilang, udahlah nggak usah iman yang murni, yang biasa-biasa aja, ya saudara akan mendapatkan yang biasa. Tapi kalau Tuhan kasih potensi yang besar, saya akan kembangkan potensi itu untuk bisa menjangkau banyak jiwa dimanapun juga Tuhan tempatkan kita. Kalau saat ini ditempatkan di tim SKA, pergi kemana-mana, ya saya lakukan dengan sepenuh hati. Sekalipun mungkin capek, sekalipun mungkin harus banyak berkorban, baik itu dana, waktu, dan tenaga, tapi saya lakukan dengan penuh sukacita bersama dengan istri dan teman-teman lain yang mendukungnya. Ya. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan di tempat ini bahwa milikilah iman yang murni. Untuk mendapatkan iman yang murni, yang pertama kita harus benar-benar ada punya niatan. Aku mau Tuhan punya iman yang murni, sehingga hidupku ini tidak sia-sia. Ada banyak jiwa-jiwa yang harus dimenangkan. Ada banyak jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Ya. Di mana-mana mereka perlu Tuhan. Kalau kita pergi ke daerah-daerah, saya merasa bahwa kita ini belum apa-apa dibandingkan dengan mereka. Hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah itu sungguh luar biasa. Mereka tulus. Mereka tidak punya motivasi yang lain selain menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Sampai-sampai harus jalan berjam-jam untuk datang ke tempat ibadah. Tapi mereka tetap setia melakukan itu semua. Karena mereka tahu di balik semua itu nanti ada hadiah yang luar biasa. Ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita harus punya goal. Goalnya yaitu iman kita menjadi murni. Harus diasah terus. Kekristenan gak boleh stuck, gak boleh diam. Harus bertumbuh terus, semakin hari semakin bertumbuh. Kalau nggak bertumbuh, ya kalau masih kecil sih memang lucu. Tapi kalau udah umur puluhan tahun tetap begitu aja, ya nggak lucu lagi ya. Jadi kita harus tetap bertumbuh dan menjadi berkat. Rugi kalau kita nggak bisa menjadi berkat bagi banyak orang, kita rugi. Tapi kalau kita hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, kita bersukacita, bermanfaat, lakukan segala sesuatunya bagi kemuliaan Tuhan. Sebagai kesimpulan saya ingin sampaikan di tempat ini, ketika kita memiliki iman yang murni, yang didapat karena
tetap setia dalam penderitaan, tidak kandas oleh situasi dunia, dan semakin kuat setelah lulus ujian, maka kita akan mendapat puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya ke dunia ini. Amin. Saudara mau mendapat puji-pujian, kemuliaan, kehormatan, miliki iman yang murni. Amin. Untuk itu kita perlu niat yang kuat untuk kita bisa mempunyai iman yang murni. Amin. Mari kita naikkan pujian. Inilah yang kupunya. Ku tak membawa Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang kupunya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran Sekali lagi, sampai selamanya. Inilah yang kupunya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Kuraya la 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 sikiara la mara 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 mas. Kuraya la 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 sikiara. Inilah yang kami punya Tuhan. Kami mau sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Hiara la mara mara masih, hiara la
setiap orang yang ada di tempat ini. Biar kami boleh mempunyai iman yang murni, yang tahan dengan segala ujian dan cobaan yang datang. Sehingga hidup kami ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini boleh bertumbuh dan berbuah-buah dengan lebatnya. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk Bapak Gembala setempat, Bapak Pendeta Immanuel bersama dengan istri Ibu Dr. Helen, bersama dengan anak dan bantu cucu. Tuhan, keluarga ini boleh menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang boleh menjadi keluarga teladan. Nama Tuhan dipermuliakan oleh kehidupan keluarga ini. Untuk bungkus keluarga ini dengan kuasa darah Yesus. Kami bersyukur juga untuk wakil gembala di tempat ini, Pak Dr. Wisnu, bersama dengan istri dan anak-anaknya. Pakai hamba-Mu ini dalam pekerjaan dan dalam pelayanan. Kemanapun hamba-Mu ini pergi, nama Tuhan dipermuliakan. Untuk bungkus para hamba-Mu ini dengan kuasa darah Yesus Kristus. Kami bersyukur juga untuk setiap pelayan Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan pada hari ini. Berkati mereka, pakai mereka lebih jauh lagi, supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terlebih hamba berdoa untuk seluruh jemaat yang hadir. Apapun yang menjadi permasalahan hamba, anak-anakmu ini, Kau sendiri yang mengetahui isi hati mereka semua. Yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan, yang keluarga yang kurang harmonis Kau berikan keharmonisan di dalam keluarga, yang sekolah Kau berikan kepintaran untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Pujilah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan. Ya, pada hari ini Tuhan sempurnakan, kita boleh menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan, mari kita arahkan hati pada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Siapa kita yang percaya sama-sama katakan amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.